Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Pradani dengan NPM 251040102, kelas B, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Baiklah, di video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fikih Muamalah. Baiklah, untuk jurnal yang saya review ini dari Ekonomi dan Bisnis Islam yang berjudul Implementasi Akad Rahan dalam Perspektif Ekonomi Islam, volume 1 nomor 2 tahun 2020, dan studi kasus yang diambil dari Pegadaian Syariah Cabang Tok Modal Sumber Cirebon. Baiklah, untuk yang pertama di dalam jurnal ini ada pengertian rahan dari pendapat para ulama dan lainnya. Terus di sini juga dicantumkan landasan ayatnya dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 283, dan untuk hadisnya yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan untuk metodologi atau metode penelitiannya yaitu menggunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini pada intinya mengamati, mencermati akad yang dilakukan Pegadaian Syariah dalam perspektif ekonomi Islam. Dan untuk sumber data yang diambil adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui observasi seperti wawancara, dokumentasi, dan untuk data sekunder diambil dari sumber-sumber jurnal, buku, dan internet, dan lainnya. Metode analisa data menggunakan descriptive analysis, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan, dan dianalisis kualitatif. Dan selanjutnya yaitu hasil penelitiannya dari jurnal implementasi akad rahat pada Pegadaian Syariah dalam perspektif ekonomi Islam. Baiklah, yang pertama menjelaskan tentang pegadaian. Jadi pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai. PT Pegadaian merupakan salah satu perusahaan di bawah naungan Kementerian BUMN. Tugas pokok PT Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan memberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Terus selanjutnya yaitu jenis barang yang dapat diterima sebagai jaminan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah barang-barang perhiasan seperti emas, perhiasan perak, platina, intan, dan mutiara. Dan yang kedua yaitu kendaraan. Kendaraan ini bisa seperti sepeda motor dan mobil. Dan untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis jaminan berupa barang perhiasan atau kendaraan bermotor. Keunggulan produk ini adalah yang pertama, layanan rahan ada di otak Pegadaian Syariah seluruh Indonesia. Dan yang kedua, prosedur pengajuannya sangat mudah. Yang ketiga, proses peminjaman yang sangat cepat, hanya 15 menit. Yang keempat, pinjaman mulai dari Rp50.000 sampai Rp200 juta atau lebih. Yang kelima, jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang berkali-kali lipat dengan cara membayar ijarah saja atau mengangsur sebagai uang pinjaman. Yang keenam, pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman. Dan yang ketujuh, proses pinjaman tanpa perlu membuka rekening. Jadi untuk pinjam di Pegadaian kita tidak perlu membuka rekening terlebih dahulu. Dan untuk yang ke-8, nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening Anda. Dan yang ke-9, barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian. Jadi untuk yang ingin bergadai, jangan khawatir untuk barang Anda akan rusak atau bisa cacat setelah dititipkan di Pegadaian.
Jadi pegadaian ini menjamin keamanan barang yang Anda titipkan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu model bisnis gadai syariah yang mudah dan cepat di pegadaian syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasabah datang membawa agunan. Yang kedua, marhun ditaksir oleh penaksir dari pegadaian syariah. Yang ketiga, marhun diterima oleh nasabah tunai atau ditransfer. Dan untuk syarat-syarat pegadaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, membawa fotokopi KTP atau kartu identitas resmi lainnya. Yang kedua, memiliki barang jaminan. Yang ketiga, untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli. Jadi untuk yang kendaraan bermotor ini kita harus membawa surat-surat keterangan sepeda motornya tersebut seperti STNK dan BPKB-nya. Dan yang keempat, nasabah menandatangani surat bukti rahan. Dan untuk manfaat pegadaian ini diantara lainnya, untuk nasabah tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Dan bagi perusahaan pegadaian, manfaatnya adalah yang pertama, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibiarkan oleh peminjam dana. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Juga untuk selanjutnya yaitu analisis akad rahan di pegadaian syariah. Akad secara syariah dibagi menjadi dua, akad sahih dan akad ghairu sahih. Jadi untuk akad sahih adalah akad yang sempurna, rukun-rukun dan syarat-syarat menurut syariah dan berlaku akibat ditimbulkan oleh akad dan mengikat secara pasti oleh pihak-pihak yang berakad. Dan Damyuddin 2015 mengatakan ghairu sahih atau rukun yang kedua adalah marhun bil safiyah dan malikiyah menetapkan syarat utama yaitu gadai dilakukan dengan utang yang tetap dan wajib. Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang sehingga dapat digunakan atau dijual untuk membayar utang. Jumlah yang diberikan untuk utang tidak lebih dari nilai asli barang. Jadi barang yang kita gadaikan itu dan hasil yang kita dapat dari pegadaian itu jadi harganya sama gitu. Jadi misalnya harga pasaran motor kita itu contoh lah 5 juta. Jadi yang uang yang kita terima dari gadai itu ya 5 juta, tidak kurang dan tidak lebih. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.